Assalamualaikum hai sobat. Saya akan bercerita pengalaman paling horor Pak Ahmad supir bus. Langsung aja ke ceritanya. Jangan lupa like and subscribe. Jika kalian punya pengalaman horor bisa kirimkan ke email kami di deskripsi. Malam itu, Pak Ahmad bersama kernetnya, Dani, sedang mengemudikan bus jurusan Jakarta-Surabaya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan jalan raya terlihat sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas sesekali, ketika bus melintasi sebuah daerah yang dikenal angker di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Ahmad mulai merasa ada yang aneh. Udara di dalam bus tiba-tiba menjadi dingin, padahal AC tidak dinyalakan. Dani, yang duduk di sampingnya, juga mulai gelisah. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sosok seorang wanita berpakaian putih berdiri di pinggir jalan. Wanita itu mengangkat tangannya, seolah meminta tumpangan. Pak Ahmad, yang sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti ini, memutuskan untuk tetap melaju tanpa menghiraukan wanita tersebut. Namun, ketika bus melewati tempat wanita itu berdiri, Pak Ahmad terkejut melihat dari kaca spion bahwa wanita tersebut sudah tidak ada di tempat. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Beberapa menit kemudian, Dani menepuk bahu Pak Ahmad dengan panik. Ia menunjuk ke arah kursi penumpang melalui kaca spion dalam. Di sana, di kursi paling belakang, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih yang tadi mereka lihat di pinggir jalan. Wanita itu duduk diam, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Pak Ahmad berusaha tetap tenang dan fokus menyetir, sementara Dani mulai membaca doa-doa perlindungan. Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka mendengar suara tangisan pelan yang sepertinya berasal dari bagian belakang bus. Ketika bus melewati sebuah pemakaman tua, suara tangisan itu semakin keras. Pak Ahmad memberanikan diri untuk melihat ke kaca spion lagi, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat wanita itu kini berdiri di lorong bus, perlahan. Pak Ahmad merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencengkeram setir bus erat-erat, berusaha menjaga kendaraan tetap melaju lurus meskipun tangannya gemetar. Dani, yang duduk di sampingnya, terus-menerus membaca doa dengan suara bergetar. Sosok wanita berbaju putih itu semakin mendekat. Langkahnya pelan namun pasti, seolah-olah waktu bergerak lebih lambat. Suara tangisannya berubah menjadi rintihan menyeramkan yang memenuhi seluruh bus. Tiba-tiba, Pak Ahmad melihat sebuah tikungan tajam di depan. Ia harus berkonsentrasi penuh untuk mengendalikan bus di jalan yang berkelok-kelok ini. Namun, bayangan wanita itu di kaca spion membuatnya sulit fokus. Ketika bus memasuki tikungan, Pak Ahmad merasakan hawa dingin di tengkuknya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat sosok putih itu kini berdiri tepat di belakangnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dalam kepanikan, Pak Ahmad nyaris kehilangan kendali bus. Roda bus berderit keras saat ia berusaha mengembalikan kendaraan ke jalur yang benar. Dani berteriak ketakutan, berpegangan erat pada dashboard. Tepat saat bus hampir oleng, Pak Ahmad merasakan sentuhan dingin di bahunya. Ia memberanikan diri untuk menoleh, dan melihat wajah pucat wanita itu sangat dekat dengannya. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Pak Ahmad, dan mulutnya yang robek di kedua sisi terbuka lebar, seolah-olah hendak menjerit. Dalam momen yang mencekam itu, Pak Ahmad mendengar suara klakson keras dari arah berlawanan. Sebuah truk besar melaju kencang ke arah mereka. Pak Ahmad harus bertindak cepat untuk menghindari tabrakan yang bisa berakibat fatal. Dengan seluruh pengalaman dan keahliannya, Pak Ahmad berhasil mengendalikan bus di saat-saat genting tersebut. Ia membanting setir ke kanan, menghindari truk yang melaju kencang dari arah berlawanan. Roda bus berderit keras, namun berhasil kembali ke jalur yang aman. Setelah momen menegangkan itu berlalu, Pak Ahmad menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia melirik ke arah Dani yang masih tampak pucat pasi. Anehnya, sosok wanita berbaju putih itu telah menghilang. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, masih syok dengan kejadian yang baru saja mereka alami.
Setelah beberapa kilometer, mereka melihat sebuah pom bensin yang masih buka. Pak Ahmad memutuskan untuk berhenti sejenak. Merasa perlu istirahat dan menenangkan diri, saat turun dari bus, Pak Ahmad dan Dani saling pandang, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka berjalan ke arah minimarket di pom bensin tersebut untuk membeli minuman dan menenangkan pikiran. Di dalam minimarket, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sedang menikmati kopi. Pria itu memperhatikan wajah pucat Pak Ahmad dan Dani, lalu bertanya, "Ada apa, Nak? Kalian seperti baru saja melihat hantu." Tanpa bisa menahan diri, Pak Ahmad menceritakan pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah Pak Ahmad selesai bercerita, pria tua itu menghela napas panjang dan berkata, "Ah, kalian baru saja bertemu dengan penunggu tikungan." Pak Ahmad dan Dani saling pandang dengan bingung. "Penunggu tikungan?" tanya Dani dengan suara pelan. Pria tua itu mengangguk dan mulai bercerita, "Ya, konon ada seorang wanita yang meninggal dalam kecelakaan bus di tikungan tajam yang baru saja kalian lewati. Sejak saat itu, arwahnya selalu mengganggu kendaraan yang lewat, terutama bus. Kejadian itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Wanita itu bernama Siti, seorang guru muda yang baru saja ditempatkan di sebuah desa terpencil. Malam itu, ia pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pernikahannya sendiri. Keesokan harinya, Pak Ahmad dan Dani mendengarkan dengan seksama sementara pria tua itu melanjutkan, bus yang ditumpangi Siti melaju kencang di malam hari. Sopirnya, yang belum berpengalaman dengan rute ini, tidak menyadari bahaya tikungan tajam yang ada di depan. Ketika bus sampai di tikungan, sopir itu kehilangan kendali. Bus terguling dan jatuh ke jurang. Pria tua itu menghela napas berat sebelum melanjutkan. Siti terjebak di dalam bus yang ringsek. Ia masih hidup, tapi terluka parah. Konon, selama berjam-jam ia memanggil minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Tempat itu terlalu terpencil, dan kejadian itu terjadi jauh sebelum ponsel menjadi umum seperti sekarang. Paginya, ketika tim penyelamat akhirnya tiba, mereka menemukan Siti sudah tidak bernyawa. Yang paling menyedihkan, di sampingnya ditemukan sebuah gaun pengantin yang kini berlumuran darah. Ia meninggal sendirian, kesakitan, dan ketakutan, hanya beberapa jam sebelum hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Pria tua itu terdiam sejenak, membiarkan ceritanya meresap. Lalu ia melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, "Sejak saat itu, banyak yang melaporkan melihat sosok wanita berbaju putih di sekitar tikungan itu. Beberapa bilang mereka melihatnya menangis, yang lain mengatakan ia seperti meminta tumpangan. Dan ada juga yang mengaku, seperti kalian, bahwa ia muncul di dalam kendaraan mereka. Konon, arwah Siti tidak bisa tenang karena ia merasa hidupnya berakhir terlalu cepat, tepat sebelum ia bisa meraih kebahagiaannya. Ia terus menghantui tempat itu, mencari tumpangan, untuk membawanya ke pernikahan yang tak pernah terjadi." Mereka saling pandang, menyadari bahwa pengalaman mereka menjadi jauh lebih mengerikan mengingat hanya ada mereka berdua di dalam bus. "Jadi, hanya ada kalian berdua di bus saat itu?" tanya pria tua itu, seolah membaca pikiran mereka. Pak Ahmad mengangguk perlahan. "Ya, Pak. Kami baru saja menurunkan penumpang terakhir di kota sebelumnya. Bus kami kosong saat kejadian itu terjadi." Mendengar ini, wajah pria tua itu berubah pucat. Ia meneguk ludah sebelum berkata dengan suara pelan, "Nak, itu artinya kalian mengalami pertemuan langsung dengan arwah Siti. Biasanya, ia hanya muncul sekilas atau di kejauhan. Tapi kalau ia bisa masuk ke dalam bus kosong dan mendekati kalian seperti itu, ini pertanda buruk." Dani, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan suara bergetar, "Maksud Bapak? Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Ada kepercayaan di sini, kalau arwah Siti mendekati seseorang seperti itu, ia sedang mencari pengganti. Seseorang untuk menggantikan posisinya,
agar ia bisa pergi dengan tenang. Kata-kata pria tua itu membuat bulu kuduk Pak Ahmad dan Dani kembali berdiri. Mereka teringat betapa dekatnya sosok Siti dengan mereka di dalam bus. "Saran saya," lanjut pria tua itu, "dan sebaiknya, untuk sementara waktu, hindari berkendara di malam hari, terutama melewati daerah itu." Pak Ahmad dan Dani mengangguk, masih syok dengan informasi ini. Mereka sadar bahwa pengalaman mencekam mereka malam ini mungkin baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan. Mendengar saran pria tua itu, Pak Ahmad tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Terima kasih atas nasihatnya, Pak," ujar Pak Ahmad dengan suara tenang. "Tapi saya tidak percaya dengan dukun atau ritual-ritual seperti itu. Saya yakin perlindungan terbaik datang dari Yang Maha Kuasa." Dani mengangguk setuju, meski masih terlihat cemas. Pak Ahmad lalu mengajak Dani untuk berwudu di toilet pom bensin. Setelah itu, mereka berdua melakukan sholat bersama di musola kecil yang ada di area pom bensin. Selesai sholat, Pak Ahmad dan Dani duduk sejenak, membaca doa-doa perlindungan dengan khusyuk. Pak Ahmad juga menasihati Dani agar selalu ingat kepada Allah dan tidak takut pada apapun selainnya. "Yang kita alami tadi mungkin ujian iman, Dani," kata Pak Ahmad. "Kita harus hadapi dengan keteguhan hati dan keyakinan pada Allah." Setelah merasa lebih tenang dan yakin, mereka berpamitan pada pria tua itu dan kembali ke bus. Sebelum melanjutkan perjalanan, Pak Ahmad memimpin doa bersama di dalam bus, memohon perlindungan dan keselamatan selama perjalanan. Dengan tekad baru dan keimanan yang diperkuat, Pak Ahmad menyalakan mesin bus. Ia dan Dani bersiap melanjutkan perjalanan mereka, menghadapi apapun yang mungkin terjadi dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama mereka. Saat bus mulai bergerak meninggalkan pom bensin, Pak Ahmad berkata pada Dani, "Ingat, Dani, apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang dan percaya. Ketakutan hanya akan membuat kita lemah. Mari kita hadapi sisa perjalanan ini dengan keberanian dan iman." Dani mengangguk mantap, merasa lebih kuat berkat kata-kata dan teladan Pak Ahmad. Bus pun melaju kembali ke jalan raya, menembus kegelapan malam dengan doa-doa yang terus terpanjat dalam hati kedua awak bus yang teguh itu. Beberapa hari kemudian, pada malam Jumat, Pak Ahmad dan Dani kembali bertugas untuk perjalanan malam. Mereka tiba di terminal dengan perasaan was-was, mengingat pengalaman horor sebelumnya. Namun, keduanya telah mempersiapkan diri dengan doa-doa dan keyakinan yang kuat. Terminal cukup ramai malam itu. Satu persatu, penumpang mulai menaiki bus. Pak Ahmad dan Dani mengamati setiap penumpang yang masuk, memastikan semuanya lancar. Namun, ketika bus hampir penuh, seorang penumpang yang aneh menarik perhatian mereka. Sosok itu berjalan tertatih-tatih menuju bus. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tertutup bayangan tudung jaket yang dikenakan. Yang membuat Pak Ahmad dan Dani merinding adalah cara sosok itu bergerak, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Ketika sosok itu naik ke dalam bus, Dani yang bertugas memeriksa tiket merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia mencoba melihat wajah penumpang aneh itu, namun hanya kegelapan yang tampak di balik tudung jaketnya. Pak Ahmad, yang mengamati dari kaca spion, merasa ada yang tidak beres. Sosok itu duduk di kursi paling belakang, tetap menunduk dan tidak bergerak sama sekali. Meski cemas, Pak Ahmad memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Ia berbisik pada Dani, "Tenang, Dan. Ingat apa yang sudah kita bicarakan. Apapun yang terjadi, kita hadapi dengan iman." Bus pun melaju meninggalkan terminal. Suasana di dalam bus terasa mencekam. Beberapa penumpang mulai gelisah, seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Pak Ahmad terus memanjatkan doa dalam hati, berharap perjalanan ini akan berlangsung aman. Namun, ketika bus memasuki daerah yang sama dengan kejadian horor sebelumnya, situasi mulai berubah. Udara di dalam bus mendadak menjadi sangat dingin. Beberapa penumpang mulai menggigil dan saling berbisik dengan cemas.
Tiba-tiba, dari arah belakang bus, terdengar suara tawa pelan yang mengerikan. Saat bus melaju di jalan yang agak rusak, tiba-tiba terdengar suara keras dari ban belakang, diikuti dengan guncangan hebat. Pak Ahmad dengan sigap mengendalikan bus dan memperlambat lajunya. "Ban bocor, Pak," seru Dani setelah memeriksa dari jendela. Pak Ahmad mengangguk, berusaha tetap tenang meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia melihat sebuah pelataran rumah besar di dekat mereka dan memutuskan untuk menepi ke sana. Bus berhenti di depan rumah tua yang tampak tidak terawat. Kat dindingnya mengelupas, dan tanaman liar tumbuh di halamannya yang luas. Suasana mencekam semakin terasa ketika angin malam berhembus, menimbulkan suara-suara aneh dari rumah tua itu. "Kita harus ganti ban secepatnya." Dan, ujar Pak Ahmad, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang menghantuinya. Mereka berdua turun dari bus, diikuti tatapan cemas para penumpang. Pak Ahmad dan Dani segera mengambil dongkrak dan ban serep dari bagasi bus. Saat mereka mulai mengerjakan penggantian ban, Pak Ahmad terus memanjatkan doa dalam hati. Dani, yang masih terlihat gelisah, berusaha fokus pada pekerjaannya. Tiba-tiba, saat mereka berdua membungkuk untuk memeriksa keadaan ban yang bocor, mata mereka menangkap sesuatu yang membuat darah mereka seolah membeku. Di bawah bus, tepat di samping ban yang bocor, mereka melihat sepasang kaki pucat yang melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Kaki itu bergerak-gerak perlahan, seolah-olah sosok pemiliknya sedang berjalan di udara. Pak Ahmad dan Dani saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Dengan gerakan yang amat perlahan, mereka mulai menegakkan badan untuk melihat lebih jelas. Namun, sebelum mereka bisa melihat sosok itu sepenuhnya, terdengar suara bisikan mengerikan dari arah kolong bus. "Kalian tidak bisa lari." Jantung Pak Ahmad dan Dani berdegup kencang. Mereka tahu harus bertindak cepat. Dengan keberanian yang tersisa, apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sosok itu memiliki tubuh yang tidak proporsional. Kakinya yang pucat dan kurus tampak terlalu panjang untuk ukuran tubuh manusia normal. Kulitnya berwarna putih pucat, hampir transparan, dengan urat-urat biru yang terlihat jelas di baliknya. Saat mereka mengikuti sosok itu ke atas, mereka melihat tubuh yang sangat kurus, seolah hanya tulang yang dibalut kulit tipis. Pakaiannya compang-camping, berupa gaun putih usang yang ternoda tanah dan noda gelap yang mencurigakan. Yang paling mengerikan adalah wajahnya. Rambut hitam panjang dan kusut menutupi sebagian besar wajahnya, tapi dari celah-celah rambut itu, mereka bisa melihat mata yang terlalu besar untuk ukuran wajahnya. Mata itu berwarna putih seluruhnya, tanpa pupil, dan tampak memancarkan cahaya redup yang menakutkan. Mulutnya terbuka lebar, jauh lebih lebar dari mulut manusia normal, menampakkan deretan gigi tajam yang tidak beraturan. Dari mulut itu, mereka bisa mendengar suara desisan pelan yang membuat mereka merinding. Lehernya tampak patah, membuat kepalanya miring ke satu sisi dengan cara yang tidak wajar. Setiap gerakan sosok itu disertai suara gemeretak tulang yang mengerikan. Tangan-tangannya yang panjang dan kurus bergerak-gerak dengan cara yang tidak alami. Jari-jarinya yang panjang dan berkuku tajam seolah-olah mencari-cari sesuatu untuk dicengkeram. Sosok itu melayang beberapa sentimeter di atas tanah, bergerak dengan cara yang melanggar hukum fisika. Kadang cepat, kadang lambat, seolah-olah waktu di sekitarnya berfluktuasi. Pak Ahmad dan Dani terpaku, campuran antara ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi pikiran mereka. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sesuatu dari dunia ini, melainkan entitas yang jauh di luar pemahaman M. Melihat sosok mengerikan itu, Pak Ahmad dan Dani seketika teringat akan keyakinan mereka. Dengan suara bergetar namun mantap, Pak Ahmad mulai membaca doa perlindungan. Dani pun mengikuti, suaranya pelan namun penuh keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa bersama, suara mereka semakin kuat seiring bertambahnya keyakinan. Saat mereka terus berdoa, sosok mengerikan itu mulai terlihat gelisah. Tubuhnya bergetar, seolah-olah terkena gelombang tak terlihat.
Mata putihnya yang tanpa pupil membelalak lebar, dan mulutnya yang penuh gigi tajam mengeluarkan jeritan tanpa suara. Pak Ahmad dan Dani terus berdoa, memejamkan mata mereka rapat-rapat sambil terus mengucapkan ayat-ayat perlindungan. Tiba-tiba, mereka merasakan perubahan di sekitar mereka. Hawa dingin yang mencekam perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang menenangkan. Ketika mereka akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata, sosok mengerikan itu telah lenyap tanpa bekas. Mereka saling pandang, masih gemetar namun dipenuhi rasa syukur. Alhamdulillah, ucap Pak Ahmad lega. Ayo, Dan. Kita harus cepat selesaikan ini. Dengan tangan yang masih gemetar namun hati yang lebih tenang, mereka segera melanjutkan pekerjaan mengganti ban. Gerakan mereka cepat dan efisien, didorong oleh keinginan kuat untuk segera meninggalkan tempat itu. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyelesaikan penggantian ban. Setelah memastikan semuanya aman, mereka segera kembali ke dalam bus. Para penumpang, yang tampaknya tidak menyadari kejadian mengerikan di luar, hanya menunjukkan rasa lega karena masalah ban telah teratasi. Pak Ahmad menghidupkan mesin bus, sementara Dani memimpin doa keselamatan singkat sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Bus pun melaju meninggalkan pelataran rumah tua itu, membawa Pak Ahmad dan Dani yang kini memiliki pengalaman baru yang tak terlupakan, dan keyakinan yang Setelah perjalanan yang menegangkan, bus akhirnya tiba di terminal tujuan dengan selamat. Para penumpang turun satu persatu, terlihat lega karena telah sampai di tujuan mereka. Setelah semua penumpang turun, Pak Ahmad dan Dani mulai membersihkan bagian dalam bus seperti biasa. Saat itulah, mereka teringat akan sosok misterius yang naik di terminal awal. Pak Ahmad, kata Dani dengan suara pelan, sosok aneh yang naik di terminal tadi, saya tidak melihatnya turun. Pak Ahmad menghentikan kegiatannya sejenak, menyadari hal yang sama. Iya, Dan. Saya juga tidak melihatnya turun, jawabnya sambil mengerutkan dahi. Mereka berdua terdiam sejenak, saling pandang dengan ekspresi campuran antara bingung dan sedikit takut. Namun, mengingat pengalaman mereka sebelumnya dan bagaimana doa telah melindungi mereka, Pak Ahmad akhirnya tersenyum tipis. Mungkin ini salah satu misteri yang tidak perlu kita pahami, dan, ujarnya bijak. Yang penting kita sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah, Dani mengangguk setuju. Benar, Pak. Alhamdulillah kita selamat. Ini pasti berkat perlindungan Allah. Mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka, membersihkan bus sambil sesekali membicarakan pengalaman aneh mereka malam itu. Meski masih menyisakan tanda tanya, keduanya sepakat untuk tetap bersyukur dan menjadikan kejadian ini sebagai pengingat akan pentingnya selalu memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah selesai membersihkan bus, Pak Ahmad dan Dani pulang ke rumah masing-masing, membawa pulang cerita yang tak akan pernah mereka lupakan, sebuah pengalaman yang menguji iman dan keberanian mereka sebagai sopir dan kernet bus malam. Cerita tamat. Semua nama yang ada pada cerita sudah kami samarkan. Gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi belaka, tidak bermaksud untuk menjelekkan gambar tersebut. Jika kalian punya cerita horor yang lebih menarik bisa kirimkan di email kami pada kolom deskripsi. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung kami. Terima kasih.